don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi mewawancara salah satu OSIS yang ada di Semen 15, yaitu Aku Ilham Pratama dari kelas 12A. di sini aku mau tanya-tanya sedikit tentang OSIS. Yang pertama, apa sih peran kakak dalam OSIS? Saat ini peran saya menjadi anggota OSIS itu sebagai koordinator dari Semen 4, yaitu pembinaan prestasi akademik dan akademik siswa akademik. Ya, yang kedua, siapa yang memotivasi kakak untuk masuk di organisasi OSIS? Kalau motivasi itu pasti motivasi diri sendiri, karena dari SMP juga udah pernah jadi ketua OSIS, terus di SMA ini nggak lagi jadi anggota OSIS. Kapan sih kakak pertama kali tertarik untuk masuk OSIS di Kalau pertama kali tertarik itu di kelas 10, jadi sampai kelas 12 ini udah lanjut 2 periode. Itu pertama awalnya nyoba-nyoba kayak pengen nyoba aktif lagi di organisasi, sampai akhirnya bisa lanjut 2 periode. Mau bertanya tuh, mengapa kakak tertarik dengan organisasi ini? Karena yang pertama OSIS itu organisasi yang jelas ya di sekolah, udah faktanya kalau misalnya OSIS itu satu-satunya organisasi legal yang ada di sekolah. Terus juga dengan OSIS kita bisa nambah relasi dari teman-teman OSIS sekolah lain, terus juga masih banyak benefit-benefit lain sih, itu alasannya. Yang kedua, gimana sih kakak biasanya mengadakan kumpulan atau rapat untuk seluruh anggota, misalkan kalau ada program atau evaluasi? Oke, kalau misalnya buat ngumpul-ngumpul program OSIS, ngebahas program OSIS, juga evaluasi juga. Kita karena organisasi intrasekolah, jadi kita lebih fokus biasanya tuh ngadain di sekolah. Jadi karena kayak di sekolah tuh ibaratnya kita tuh kumpul semua ngebahas program-program. Karena kan di OSIS juga ada yang namanya program kerja, kita juga evaluasi, itu di sekolah sih biasanya. Dan yang ketiga, bagaimana kakak mengatur antara kegiatan OSIS dengan tugas sekolah? Oke, kalau misalnya ngatur OSIS dan tugas sekolah, yang pertama aku mau bikin yang namanya skala prioritas. Jadi di mana aku sangat menentukan. Kalau misalnya di sekolah itu tugasnya banyak banget, aku akan kecil tugas itu terus. Tapi sebagai seorang OSIS, kita juga punya tanggung jawab di OSIS juga. Jadi gimana ngebagi waktunya itu yang pertama kita tuh bikin skala prioritas, di mana apa yang harus didahului terlebih dahulu. Jadi jangan semua itu langsung dilaksanain langsung semuanya bareng itu, karena bisa aja itu menjadi titik di mana kita kewalahan. Jadi kayak pasti salah satu akan tumbang. Jadi kita balance saja harus ngerjain yang mana sama yang mana. Makasih ya kak udah mau diwawancara. Iya, sama-sama. Makasih, Kak. Iya.